Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-ayah. Amma. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Shalawat berangkai jam salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat karomah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bulan suci Ramadan tiba, kita sering menyebutnya sebagai Syahrul Quran, yakni bulannya Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih bulan suci Ramadan sebagai waktu turunnya wahyu yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan yang kita bersihkan setiap 1 tahun sekali, atau memang sudah menjadikannya sebagai petunjuk? Sahabat karomah yang dirahmati Allah SWT, ada pola pikir yang menarik dalam Islam. Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat karena membawa Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi karena membawa Al-Quran. Dan bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Sahabat karomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi umat manusia dan keterangan-keterangan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-ayah. Bayangkan ketika kita berada di tengah hutan tanpa arah dan gelap gulita, dan Al-Quran adalah GPS sekaligus antar kita. Tanpanya kita mungkin sukses secara duniawi, akan tetapi tersesat secara ukhrawi. Sahabat karomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjadi petunjuk dalam 3 hal utama. Yang pertama, yakni petunjuk akidah, yakni mengajarkan kepada kita siapa itu Tuhan kita. Dan yang kedua adalah petunjuk akhlak, yakni mengajarkan kepada kita bagaimana cara berinteraksi dengan baik terhadap sesama manusia dan juga alam. Dan yang ketiga adalah petunjuk ibadah, yakni mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bersyukur dan menghamba. Sahabat karomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan merupakan momentum penting bagi kita umat manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada kitabullah. Jangan sampai kita hanya mengejar target khatam secara kuantitas, akan tetapi mari kita usahakan untuk mengejar kualitas pemahaman. Sahabat karomah yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang dapat kita lakukan ketika bulan suci Ramadan, yang dalam hal ini akan saya singkat sebagai 3T. Apa saja itu 3T? T yang pertama adalah tilawah. Mari kita membaca Al-Quran setiap hari walau hanya 1 halaman. T yang kedua yakni tadabbur, yakni membaca artinya dan memahami maknanya. Dan T yang ketiga adalah tafakkur, yakni memikirkan bagaimana caranya agar kita dapat menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari walau hanya 1 ayat. Sahabat karomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan akan segera berlalu dan Al-Quran akan selalu ada sebagai panutan. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai masa orientasi kita agar ketika bulan suci Ramadan telah usai nanti, kita tidak lagi asing dengan petunjuk Allah ini. Semoga Allah menjadikan kita sebagai golongan orang-orang ahlul Quran dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Lillahi fisabilillah.
Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.